Indarsi sebagai moderator. Saya Fitria Nurhidayah sebagai pemateri 1. Saya Yomatul Nisa sebagai pemateri 2. Saya Media sebagai pemateri 3. Saya Ismail Diri sebagai pemateri keempat. Baik, saya serahkan kepada pemateri 1 untuk menjelaskan materinya. Bioteknologi lingkungan. Penggunaan prinsip-prinsip mikrobiologi untuk mengatasi berbagai macam permasalahan lingkungan, contohnya seperti 1. Pengolahan limbah dari industri dan domestik. 2. Peningkatan kualitas air bersih dan air minum. Yang ketiga, restorasi alam yang berdegradasi akibat limbah B3. Yang keempat, pencegahan patogen melalui air. Terminologi. Kontaminasi vs polusi. Kontaminasi keberadaan zat asing atau peningkatan kandungan zat-zat di dalam lingkungan sehingga konsentrasinya melebihi kadar alamiah dalam lingkungan. Polusi, masuknya senyawa atau energi baik secara langsung maupun tidak langsung dikarenakan di tangan manusia yang memiliki dampak negatif terhadap makhluk hidup atau kualitas lingkungan secara umum. Air sada atau hard water disebabkan oleh kandungan mineral kalsium dan magnesium. Dampaknya, keran pada keran air penggunaan deterjen menjadi kurang efektif, kain menjadi kabur ketika dicuci menggunakan air sada dan lain-lain. Tidak berbahaya bagi kesehatan, bahkan National Research Council menyatakan dapat membantu kurangnya asupan harian mineral Ca dan Mg bagi manusia. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi 2. Polusi badan air oleh 1. Sampah, terutama plastik, terus limbah padat. Yang kedua, pembuangan limbah cair industri tekstil zat warna. Ketika kontaminasi, limbah-limbah tersebut memiliki dampak negatif baik bagi manusia, flora fauna maupun lingkungan, maka disebut sebagai polusi. Bentukan polutan lingkungan. Berdasarkan wujudnya, polutan lingkungan dapat dikategorikan menjadi gas, liquid, cair, atau padat. Gas polutan merupakan polutan yang dihasilkan dari sebuah kegiatan dan diemisikan ke udara. Terdapat beberapa jenis polutan utama dalam udara ambien. Baik, materi selanjutnya saya serahkan kepada pemateri 3. Polutan dalam bentuk limbah dari berbagai macam sumber dapat mengubah kualitas dan pencemaran dari mana pada akhirnya akan mencemari tanah atau sayur. Padatan dan koloid senyawa kimia yang tidak dapat dipisahkan melalui proses fisik akan menyebabkan pencemaran kimia. Senyawa kimia tersebut dapat bersifat organik atau inorganik. Pencemaran kimia juga dapat terjadi karena adanya kandungan senyawa organik larut air. Beberapa contoh senyawa penyebab polusi kimia: asam alkali, logam berat, xenon, asam lemak, dan lain sebagainya. Polutan kimia dapat diolah melalui proses oksida atau proses oksidasi aerobik menggunakan mikroorganisme. Pencemaran fisiologi dapat terjadi jika efluen yang sudah melalui proses pengolahan fisik dan kimia masih menyebabkan perubahan kualitas lingkungan, dalam hal ini badan air. Sebagai contoh, limbah buangan biasanya berdampak sebagai terhadap warna baik dan rasa badan air. Misalnya kandungan klorofenon dalam kandungan ppm yang aman bagi kesehatan manusia tetap merubah rasa badan air, atau bahkan mempengaruhi rasa ikan yang hidup dalam air dengan kandungan klorofenon tersebut. Pencemaran fisiologi biasanya harus ditangani tidak hanya melalui proses pengolahan fisika dan kimia, namun juga proses biologi. Baik, saya serahkan. Pencemaran biologi disebabkan oleh senyawa-senyawa organik yang tergantung dalam limbah cair atau padat. Senyawa organik tersebut akan dikomposisikan oleh mikroba yang ada di dalam udara, air, atau di tanah.
Proses dekomposisi ini memerlukan jumlah oksigen yang terlalu DO disolvent oksigen yang sangat besar yang mengakibatkan air atau tanah kekurangan oksigen. Bangun mutu kualitas lingkungan adalah panduan kebijakan yang mengatur efek dari kegiatan manusia yang menimbulkan dampak bagi lingkungan. Buku mutu lingkungan (BML) berisikan peraturan mengenai ambang batas permisif limit, biasa disebut dengan standar, nilai konsentrasi suatu zat atau senyawa atau energi yang dianggap aman untuk dibuang ke lingkungan. Beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan mutu lingkungan, dampaknya terhadap kesehatan manusia, daya dukung lingkungan, dan nilai ambang batas, potensi dampak yang menimbulkan perbedaan dan lainnya. Buku mutu kualitas lingkungan ditetapkan sebagai aturan mengenai batas maksimum yang diperbolehkan memiliki konsekuensi hukum. Standar dalam WMKR adalah NAB. Nilai ambang batas, nilai toleransi lingkungan, dan batas daya dukung. Tidak semua NAB adalah WMKR selama tidak ditetapkan sebagai aturan. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.